Menit. Tes. Tes. Tes, tes, tes.
Selamat sore, permisi dokter. Apa suara saya terdengar, dok? Oh, terdengar. Kalau suara saya bagaimana ya? Iya, Terdengar oke. loh. Terdengar, dok, terdengar Oh, jelas. oh, saya pikir ada masalah lagi ini komputernya atau Webex-nya. Karena ini baru pertama kali lagi dipakai tahun ini. Aman, dok, terdengar jelas suara dokter. Iya Oh, dok, aman dok, bisa dimulai. ya, baiklah. Nggak usah dan nunggu teman-temannya full ya. Jadi segini aja cukup. Nanti kalian ingat eh, absen di OASE. Dan praktikum hari Selasa ya. Sebentar saya share ini. Hmm. Ada ini, apa tampak di layar kalian? Sudah nampak, dok. Sudah? Nah, hari ini kita akan kuliah tentang diagnosa klinis, eh, pemeriksaan klinis sistem muskuloskeletal. Jadi, bagaimana cara mendiagnosa kelainan pada sistem muskuloskeletal secara klinis. Untuk mengetahui itu, kalian harus tahu normalnya dulu, bagaimana sistem muskuloskeletal yang normal. Itu ada di anatomi dan fisiologi, kan sudah melewati kuliah yang itu kan? Sudah? Ya, anggapnya sudah ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana tulang yang normal, otot, dan sistem muskuloskeletal yang lainnya. Nah, bukunya adalah ini. Sudah punya yang ini? Yang ini adalah buku kedua Bapak Dr. Wayan Batan. Kalian, halo? Iya dok, kedengaran dok. Kalian sudah punya buku yang ini? Belum? Belum Izin, dok, punya. untuk slide-nya belum pindah, dok. Masih di Eh, slide 1. Sebentar. Sekarang hilang lagi. Iya, dok, PPT-nya belum muncul. Hilang. Ya, muncul. Iya, dok, sudah muncul. Nah, yang ini adalah buku bacaan wajib. Apakah sudah ada yang memiliki? Kalau belum, nanti saya share di Oase. Belum dok, tapi Hmm, masih belum belum. ini. Apa? Iya dok, belum ada Coba, buku bacaan. belum ada. Baik. Jadi nanti saya share. Kemudian buku wajib berikutnya adalah ini. Yang ini apakah ada yang sudah punya? Belum punya, dok. Ya, eh, ini adalah buku jadi
kayaknya ada copyright. Tapi kalau kalian belum punya, boleh pinjam di kakak kelasnya atau siapa yang punya, atau kalian boleh scan dari punya saya. Nanti praktikum saya bawa. Itu tolong dibaca halaman 243 sampai 266. Entah kalau fotokopi, entah bagaimana, atau kalian mau scan atau fotokopi. Saya punya satu aja masalahnya bukunya. Ya nanti pikirkan ya, karena ini juga harus kalian baca. Bukunya tebal sekali, tapi untuk sistem muskuloskeletal dari halaman 243 sampai 266. Ayo ke sistem muskuloskeletal dulu. Tidak bisa di slideshow ya, nanti tambah tidak bergerak. Sistem muskuloskeletal itu ada 4, jadi tulang rangka, persendian, tendo, dan ligamen. Belum bergerak ya? Nggih, Dok, belum bergerak slide-nya. Eh, Ya mungkin masalah jaringan. Nah, lanjut sistem muskuloskeletal itu ada 4. Jadi itu meliputi tulang rangka, persendian, tendo, dan ligamen, dan otot. Masih ingat anatomi? Tulang rangka, persendian, tendo, ligamen, dan otot. Sebelumnya mohon maaf dok, tapi sepertinya tidak perlu di slideshow karena memang tidak muncul. Di kami tuh tampilannya Sekarang tidak masih, muncul dia. Nah, kalau di saya belum. di kamu tampilannya slide keberapa? Apa tidak muncul sama Baru sekali slide slide-nya? ketiga. Memang Jadi, masih slide ketiga. Slide oh, keempat tidak mau muncul. iya, nggak ada. Slide keempatnya malah tidak muncul. Coba lanjut, slide keempat itu adalah tentang sistem muskuloskeletal, meliputi tulang rangka, persendian, tendo dan ligamen, dan otot. Nah, slide nya tidak bergerak sama sekali. Sekarang adalah menuju slide kelima. Slide kelima. Tidak muncul juga? Tidak Wah. perlu di slideshow dok. Ya, ini Jadi, sudah tidak di slide show, tetapi ini sudah di saya slide kelima, di Webex-nya tidak bergerak, dia tetap slide 3. Sekarang saya kembalikan ke slide 4, juga tidak bergerak. Wah, apakah ini? Kalian tetap slide 3 kan yang nampak? Coba saya stop dulu. Nampak slide keberapa sekarang?
Sekarang di slide ke-5, Dok. Iya, itu adalah pertimbangan pemeriksaan muskuloskeletal. Itu pertimbangannya berdasarkan pertama adalah informasi dari pemilik. Kalau di klinik, di tempat praktek itu biasanya yang membawa itu belum tentu adalah pemiliknya atau orang yang dekat dengan hewannya. Kalau dekat dengan hewannya itu kalian bisa mendapatkan informasi eh, yang detail ya, yang benar-benar berkaitan dengan hewannya. Tetapi bila dibawa oleh orang lain, misalnya em, pembantunya atau supirnya atau siapa, informasi yang kalian dapat akan kurang. Karena itu kalian perlu memeriksa dengan teliti dengan cara melakukan observasi. Selain bertanya tentang keluhan-keluhan pada pasien, kalian juga bisa melakukan pemeriksaan secara observasi. Kemudian dalam pemeriksaan sistem muskuloskeletal yang bisa dilakukan dengan palpasi dan manipulasi muskuloskeletal. Jadi tidak memerlukan termometer, stetoskop, atau apa lagi? Alat pemeriksaan yang kalian bawa itu yang diperlukan hanya palpasi. Kemudian untuk meneguhkan diagnosa yang lebih baik lagi dengan pemeriksaan radiografi terutama pada tulang bila kelainannya terjadi pada tulang. Ini apa sudah nampak slide ke-6? Masih belum nampak dong, masih di slide 5 dong. Ya, ada yang bisa bantu. Kenapa slide-nya di sini malah tidak bergerak? Sekarang saya klik slide ke-6. Izin masuk Dok, mungkin mengenai masalah Webex tuh mungkin masalah di laptop, mungkin untuk saya scan bisa minta bantuan ke mahasiswa Dok. Sebentar ya, sebentar. Nah, sekarang adalah postur atau tegak berdiri. Bagaimana postur tubuh dipengaruhi oleh apa? Coba kalian pakai logika jawabnya. Coba pakai logika postur tegak berdiri hewan itu dipengaruhi oleh apa saja? Izin masuk Dok, mungkin bisa dari Mm-mm. otot rangka Dok. Hmm. Terus lagi, apakah faktor nutrisi berpengaruh dalam postur seekor hewan? Postur kita juga postur manusia apakah berpengaruh? Kalau misalnya lomba, lomba anjing hitam mani misalnya, apakah nutrisinya akan mempengaruhi posturnya dalam tegak berdiri? Coba pikir ya. Kemudian kalau misalnya
untuk German Shepherd. Kalian perhatikan ya bagaimana tegak berdiri dari German Shepherd dibandingkan dengan anjing Birmani atau dibandingkan dengan anjing pudel misalnya. Pernah memperhatikan bagaimana German Shepherd, anjing herder, tegak berdiri normal? Anjing herder, anjing pudel, anjing kintamani. Bisa membayangkan? Bisakah membayangkan mengapa kalau anjing herder itu tegak berdiri dalam posisi normal, kaki belakangnya agak ke bawah, agak turun. Jadi istilah manusia itu agak menekuk. Perhatikan tidak? Jadi Iya, Dok. postur normal anjing itu dipengaruhi juga tujuan pemeliharaannya. Misalnya kalau dia anjing pemburu, anjing anjing pelacak, toy breed itu juga dipengaruhi oleh tujuan pemeliharaan. Ke anatomi. Tulang rangka atau skeleton terdiri dari dua, yaitu, coba diingat kembali. Ayo, coba jawab. Yang anatominya dapat A. Ayo, kenapa tidak ada yang menjawab? Tulang rangka terdiri dari dua, yaitu tulang rangka aksial atau tulang penyangga utama dan tulang rangka abaksial. Tulang rangka appendix, aksesoris atau tambahan. Nah, kualitas tulang penyangga utama dari anjing terdiri dari apa? Berapa cervicalis, thoracalis, lumbal, sacrum, dan coccygia? Ada yang masih ingat? Ayo. Berapa jumlah tulang serviks pada anjing? Berapa jumlah tulang torak, lumbal, sacrum, dan coccygia pada anjing? Ayo. Siapa masih ingat? Terus berapa jumlah tulang penyangga utama pada kucing? Apakah beda antara anjing dan kucing? Di mana letak perbedaannya? Ayo coba jawab. PR itu ya, coba nanti cari jawabannya. Kemudian tulang persendian. Tulang persendian itu terdiri, bukan tulang, persendian. Pada persendian terdiri dari berapa? Ayo. Dapat A kan kalian anatomi ya? Apa ada yang dapat C? Tidak.
Pada persendian terdiri dari 3, fibrosa, sinovial, dan cartilago. Saya tidak share, tetapi saya mengingatkan kalian. Supaya ntar muncul dalam ujiannya. Kemudian tendo. Tendo itu merupakan bundel elastis, fibrotis, dan padat yang menghubungkan ujung otot dan tulang. Atau cartilago terdiri atas jaringan fibrosa yang berwarna putih. Nah, pada anjing dan kucing, yang mana yang bisa diinspeksi? Maksudnya adalah kalian rasakan pada pemeriksaan sistem muskuloskeletal nanti. Nanti pada praktikum kalian bisa merasakannya. Ada 3. Coba sebutkan. Tahu tricep kan? Apakah tricep Apakah tricep bisa dipalpasi? Apakah tendo Achilles bisa dipalpasi? Kemudian flexio carpi ulnaris apakah bisa dipalpasi? Bagaimanakah rasanya yang normal dan tidak normal? Nanti Kemudian otot. Otot yang bisa dipalpasi itu otot apa ya? Ada 3 pilihan, coba jawab. Ada otot skelet, ada otot jantung, ada otot polos. Yang mana yang bisa dipalpasi? By the way, kalian mendengar? Otot skeleto. Betul. Kemudian pada saat observasi, apa yang kita perhatikannya? Pada posisi tegak berdiri, 60% tubuh ditopang oleh kaki depan, 40% oleh kaki belakang. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah jalan. Apakah terjadi kepincangan atau jalannya sulit atau bagaimana. Jadi perhatikan gangguan berjalan. Perhatikan saat dia diajak berlari. Dalam tes untuk pemeriksaan ini, kalian harus mengajaknya berjalan santai, berjalan cepat, berlari, atau melompat untuk menguji keempat kakinya itu apakah dalam keadaan normal, baik-baik saja atau tidak. Kemudian deformitas. Dan di diagnosa klinis, kalian juga harus mengingat beberapa istilah dalam bidang kedokteran. Deformitas boleh kok Google. Izin menjawab, Dok. Boleh. Silakan. Mungkin deformitas itu mengarah ke kelainan struktur, Dok. Tidak jawabannya. Setidaknya kalian mengerti apa yang dimaksud deformitas. Sebentar ya, yang ini agak penting, jadi harus diingat. Masih ingat dengan garis median tubuh di anatomi? Garis median tubuh, masih ingat? Masih ingat? Nah, garis median tubuh itu untuk menentukan kelainan. Pada kuliah saat ini, kita menentukan kelainannya. Misalnya, kalau varus itu artinya mendekati garis median tubuh. Valgus artinya menjauhi garis median tubuh. Kemudian endotorsio, ada 2 kata, endo dan torsio. Torsio itu memutar. Ketika kaki depan memutar ke arah median. Exotorsio adalah ketika kaki depan memutar ke arah lateral.
Kalian masih ingat istilah-istilah kan? Median, lateral, itu masih ingat? Jadi saya tidak akan mengulangi kembali karena itu sudah di anatomi ya. Kaki depan memutar ke arah lateral, endorotasio, kakinya rotasio ke arah medial. Kemudian ada exo, nanti saya tunjukkan contoh-contoh gambarnya. Kemudian ada abduksio, aduksio. Ingat, sekedar dibaca aja, kemudian saya akan tunjukkan gambarnya. Tadi adalah valgus dan varus ya. Sudah perhatikan mana valgus, mana varus? Sudah, Dok. Nah, yang ini adalah contohnya adalah carpus varus dan carpus valgus. Carpus itu apa? Karpal? Perhatikan kaki kudanya ini bagian carpus. Masih ingat kan anatomi? Nah, dari anjing-anjing yang kalian bawa kayaknya tidak ada seperti ini. Tahun lalu ada. Ada. Sebentar, begini caranya. Siapakah yang punya anjing seperti kakinya? Dalam abnormalitas ya. Ada yang bawa anjing seperti ini nggak? Tidak ya, anjing kalian normal semua. Kemudian kita lanjutkan kepada deformitas tegak berdiri. Itu ada tipe kaki O, kaki X, kaki H. Bisa membayangkan kalau kaki manusia O, valgus pada apa, valgus pada apa? Kemudian kalau tipe kaki X, valgus pada apa, varus pada apanya? Coba ada yang bisa jawab salah satu? Tadi varus adalah mendekati garis median tubuh, valgus menjauhi. Jadi pertanyaannya tipe kaki O yang apanya varus, yang apanya valgus. Bayangkan terus kaki kuda, yang mananya varus, yang mananya valgus kalau kaki kudanya X. Kalau kaki kudanya bentuknya O atau bentuknya seperti huruf H. Kalau bentuknya seperti huruf H itu adalah kaki yang sehat. Kaki sehat di mana poros kaki berada satu garis dengan lini median tubuh. Bisa bayangkan huruf H, huruf X, huruf O. Yang tidak sehat dan tidak normal itu adalah X dan O. Nah, yang H adalah normal. Sekarang kalau X
Apa valgus dan apa varus? Coba jawab satu aja. Coba menjawab dong. Ya, Kalau kaki O berarti dia varus dong. nah ada dua, ada yang varus, ada yang valgus. Kalau O, Kalau varusnya O, pada hip, valgusnya pada lutut. Kalau X, valgusnya pada hip, varusnya pada lutut. Bisa? Bedakan? bisa dong. O, varus pada hip, valgus pada lutut. Tipe X, valgus pada hip, valgus pada lutut. Diingat sekali lagi, varus apa, valgus apa. Kemudian saat berjalan itu ada yang melangkah biasa, ada trotting berlari kecil, ada gerak berjalan yang galup, berderap, atau loncat. Nah, kalian bisa melatih anjing kalian melangkah biasa dulu yang biasa, kemudian ajak berlari-lari kecil, kemudian ajak dia melompat. Bila ada masalah dari salah satu kakinya, itu akan terlihat keanehan yang terjadi mungkin saat melangkah biasa, mungkin juga saat berlari kecil atau trotting, atau saat diajak melompat. Nah, ada beberapa istilah yang juga harus kalian pelajari. Misalnya adalah anuri. Anuri itu adalah kondisi di mana anjing lahir tanpa ekor. Jadi, tulang koksidia anjing ada berapa ya? 5, 20, sampai 23. Yang mana ini? Bagi penyuka anjing, perhatikan anjing itu ada yang tidak punya ekor sama sekali tanpa dipotong ya. Ada juga yang dipotong. Jadi perbedaan antara yang tidak berekor atau berekor satu ruas atau karena dipotong, itu apa kalian bisa membedakan? Nah, besok saat praktikum tolong si anjingnya. Kalau anjing yang tidak dipotong ekornya, ujungnya itu masih ada, ujung ekornya itu agak lancip. Ada seperti rawannya yang agak tajam. Kalau dipotong, itu berasa tulang ekornya yang ruas keberapa gitu. Kalian sudah tahu kan ear trimming dan tail docking sudah dilarang? Itu termasuk dalam kekejaman. Itu tidak boleh dilakukan lagi di dalam praktek sekarang ya. Nah, ada istilah anjing yang tidak mempunyai ekor. Itu istilahnya namanya anuri. Apakah ada ras-ras tertentu yang lahir tanpa ekor? Coba ingat-ingat. Ada banyak breed anjing. Apakah ada yang terlahir tanpa ekor? Memang breednya tanpa ekor maksud saya. Kalau terlahir tanpa ekor, anjing kampung pun ada ya. Dan kalau itu tidak menyakitkan, itu bukanlah sebuah masalah. Kalau dia duduk, kemudian untuk kasus-kasus yang tail docking, kalau dia duduk terus merasa kesakitan, itu kemungkinan karena tail dockingnya terlalu pendek. Nah, kemudian ada istilah kedua, brachyury. Kalian pegang HP kan bisa di Google anuri artinya apa, brachyury artinya apa. Di kuliah sekarang itu tidak perlu buat catatan. Tinggal aktifkan HP-nya aja di situs pencarian. Nah, yang ini ada. Yang ini seperti sebentar.
Pernah nggak lihat anjing seperti ini ketika rahang atasnya lebih panjang daripada rahang bawah? Itu disebut Brachygynathia. Kemudian ketika rahang bawah lebih panjang daripada rahang atas, disebut Prognathia. Itu contohnya adalah pada kalau manusia Hitler ya lebih rahang bawahnya lebih panjang dari rahang atasnya. Kalau anjing yang kalian bawa, saya belum lihat. Nah, ini yang Prognathia. Sudah lihat? Beda antara Brachygynathia dan pada kucing yang menyukai kucing. Kemudian bentuk ekor pada kucing. Kan tidak semua ya suka hewan besar, hewan anjing, kucing. Jadi ada yang mengkhusus suka misalnya pada penyuka kucing. Kan ada warna-warna istilah-istilah khusus untuk warna kucing ya. Istilah-istilah khusus juga pada ekor. Misalnya ekor yang kayak ekor babi. Disebut apa istilahnya? Di anjing ada di anjing pug. Di kucing juga ada. Apa istilahnya? Apa kalian ingat? Ini loh, yang terakhir itu adalah seperti ekornya anjing pug. Nah, khusus pada ekor kucing lokal di Indonesia, terutama kucing yang bulunya 3 warna itu istilahnya apa? Kaliko. Yang istilahnya 3 warna, biasanya kucing-kucing betina dengan ekor patah 3 itu bukan karena kecelakaan ya. Dulu ada dokter hewan dari luar negeri, di luar Asia ya, bukan di Asia, mengira kucing-kucing kita itu akibat dari penyiksaan di lindas sepeda. Mereka pikir padahal itu patahnya itu normal. Memang terlahir patah 3, ada patah 3, ada patah 2. Pernah meraba ekor kucing yang patah-patah itu? Enggak. Coba perhatikan kucing lokal ya. Ekornya ada yang patah-patah itu normal. Tidak ada yang menyiksa, apalagi mematahkannya dengan paksa itu tidak ada. Ekornya seperti ini, king tail. Bisa perhatikan king tail? Nah, seperti itu patahnya ada banyak dan itu normal pada kucing lokal Indonesia. Entah apa yang terjadi itu tidak ada jawabannya. Apakah boleh bak kucing ya kalau praktikum? Apa harus anjing? Biasanya anjing, Dok, dimintanya. Oh enggak, tidak harus anjing mungkin ya.
Dan ada umur tertentu ya untuk bisa melakukan palpasi. Kalau kalian mau belajar, yang lebih bagus dipakai adalah anjing-anjing besar, jadi itu mudah dipalpasi. Anjing-anjing besar juga yang jenis jinak, mudah direstrain. Tapi karena adanya segitu saja tidak masalah ya, nanti lanjutkan lagi berlatihnya di rumah. Kalau mau berlatih ambil darah itu lebih baik dengan anjing-anjing besar, karena pembuluh darahnya tampak jelas. Kalau untuk sistem muskuloskeletal yang tegak berdiri dan posturnya itu anjing manapun boleh dipakai. Kan kita memperhatikan pergerakannya. Setidaknya kalian mengerti antara yang normal dan tidak normal. Nah, ada juga istilah tentang kalau di manusia jari, kalau di hewan istilah di kedokteran daktilia namanya. Kalau lebih disebut polidaktilia. Sekarang coba jawab. Jari kaki anjing depan berapa jumlahnya? Dan di belakang berapa jumlahnya yang normal? Ayo. Di depan jumlahnya 4, betul apa salah? Karena kalian membawa anjing, coba perhatikan kaki anjing ini. Ini adalah kaki depan, kaki belakang. Ayo, kaki depan atau kaki belakang. Apakah ini normal atau tidak? Ayo, siapa bisa jawab? Perhatikan kaki anjing. Ini disebut polidaktilia, artinya poli itu lebih kan? Ini adalah kaki depan atau belakang? Izin dok, depan dok. Iya. Nah, kaki depan berarti ini lebih lagi satu ya jarinya. Kalau kaki belakang normal jumlahnya berapa? 5 atau 4? 4 dok. 4. Iya, betul. Kalau bahasa Indonesia apa namanya kelebihan dari jari itu? Kelebihan dari jari itu bahasa Balinya disebut dimpil. Kalau anjing pemburu atau anjing pelacak, bila kaki belakangnya mengalami kelebihan seperti ini, kelebihannya itu ada 2, 1 yang tulangnya menyatu atau tulangnya terlepas. Yang mudah ditangani adalah yang tidak menyatu itu karena operasinya lebih mudah. Bila dia menyatu, operasinya akan lebih sulit. Kita akan melakukan amputasi terhadap tulang. Bila yang tidak menyatu, itu tinggal dibedah, dipotong, terus kulitnya ditutup. Tetapi bila tulangnya menyatu, itu harus hati-hati ya. Kemudian ada adaktilia. Ya, daktilia itu artinya tadi adalah jari. Berarti adaktilia artinya tidak ada jarinya.
pernah memperhatikan ada anjing atau kucing seperti tackle, anjing tackle kan, Dachshund, seperti anjing Dachshund, tapi sebenarnya dia adalah rasnya tidak Dachshund. Pernah? Bayangkan kucing normal, tiba-tiba dia seperti anjing tackle. Kemudian ada anjing normal juga, tidak keturunan tackle, tidak juga breednya tackle, tapi bisa pendek dan panjang seperti sosis. Itu kelainannya dinamakan hipochondroplasia. Waktu SMA misalnya ada kekurangan vitamin D akan menyebabkan sakit apa kalau masih ingat? Kalau kalian masih ingat istilah harahitis gitu, masih ingat waktu SMA? Enggak ya? Nah, kemudian ada juga osteosarkoma. Osteo artinya apa? Sarkoma artinya apa? Tolong sambil lewat belajarnya itu ingat-ingat istilah kedokteran ya. Jangan sampai waktu koas kalian tidak ingat sedikit pun istilah-istilah kedokteran. Apa perbedaan ini? Tumor dan kanker. Kemudian ada istilah juga sarkoma. Osteosarkoma, osteo artinya tulang, sarkoma artinya Nah, Tumor. kalau osteosarkoma ini biasanya menyerang pada tulang-tulang panjang. Itu biasa pada anjing-anjing breed besar. Misalnya Golden Retriever itu biasa. Pernah mendengar kasus tentang hip dysplasia nggak? Di Pernah, Dok. penggemar anjing pernah? Nah, Pernah, hip Dok. dysplasia ya ada yang bisa ditangani dengan pembedahan, ada yang tidak. Anjing-anjing yang mengalami hip dysplasia ada dua kata itu ya, hip dan dysplasia. Jadi pada anjing yang mengalami hip dysplasia akan mengalami sakit seumur hidup ya. Ada yang bisa ditangani dengan pembedahan, ada juga yang tidak. Ada juga yang berakhir dengan eutanasia. Tahu kan eutanasia? Eutanasia itu Ya, Dok. ya kalau di pemeriksaan klinis nanti ada di keterangannya itu ditulis PTS, itu artinya euthanasia put to sleep. Nah, pada kejadian tulang-tulang panjang itu biasa menyerang anjing breed besar. Hip dysplasia juga menyerang breed besar. Kalau kelainan tulang, untuk meneguhkan diagnosa selain palpasi, apa yang dilakukan? Misalnya apa? Radiografi, Dok. Betul. Nanti kalian radiologi belum ya? Nanti di radiologi akan ada penjelasannya lebih detail. Yang sekarang seperti pendahuluan saja dulu. Mungkin ada yang pernah mempunyai anjing ras besar yang mengalami hip dysplasia. Ketika berdirinya itu sakit sekali. Bentar. Kalian bisa baca pedigree kan? Pedigree silsilah anjing itu kalau di sana ada keterangan hip dysplasia, sebaiknya tidak dilanjutkan berketurunan. Jadi stop sampai di sana, anjingnya disteril.
Karena ini juga genetik yang menurun. Perhatikan kalau anjing German Shepherd berdirinya seperti apa? Seperti anjing mau BAB ya. Nah, anjing-anjing ini banyak yang terkena displasia. Kalau saya dulu karena saya tidak mau eutanasi, saya membuatkan keretanya. Karena anjingnya sudah tua ya, dia minum penghilang rasa sakit seumur hidupnya ya berakhir mati juga. Kereta-kereta untuk kaki itu bisa dipesan online sekarang, kalau dulu kan susah sekali. Sekarang kita bisa memesannya online. Jadi segala kemudahan sudah ada pada zaman kalian, kalian harus memanfaatkannya. Sama dengan kita sudah tidak bawa buku lagi, tidak bawa kamus lagi, cuma tinggal klik Google. Rajinlah membaca. Kalian mau ujian base paper atau online? Pakai Oase. Ayo pilih. Ujian sistem muskuloskeletal, kalian mau ujiannya ujian tulis atau ujian online di Oase? Ayo silakan pilih. Kalau dari kelas A sendiri, Oase dok, karena cukup sulit untuk mencari waktunya juga. Kalau ujian materi sebelumnya, apakah ada menggunakan Oase atau ujian tulis? Ada keduanya juga dok, tapi Kalau lebih banyak dari di hati Oase. nurani kalian, yang ujian tulis atau ujian paperless di Oase? Kalian sukanya yang mana? Kalau kelas apa kelas A mau Oase silakan ya, nanti saya setting di Oase. Mau jadwalnya bersamaan atau setelah kuliah? Setelah kuliah dan praktikum ujiannya. Terserah nanti yang mana ya. Atau bersama serempak 4 kelas dalam waktu yang sama, boleh juga ya. Nah, ini HIP displasia itu ada yang moderat, ada yang severe. Jadi yang normalnya bentuknya seperti ini. Kemudian yang moderat seperti ini. Nah, saya pernah ada dokter ahli bedah dari Australia mau mendemonstrasikan metode operasi. Jadi dia memotong bagian ini. Bagian ini apa namanya di anatomi? Apa melihat kursor saya? Tidak? Bagian tulang yang menonjol bulat berpasangan dengan mangkok. Nah, itu apa namanya? Kalau nanti kalian mau jadi dokter bedah, biar bisa menjelaskan kepada kliennya atau kepada dokter-dokter muda yang lagi belajar. Untuk yang ditunjuk itu ada kaput femurnya. Nah, yang ininya dipotong waktu itu dan berhasil.
Berhasil anjing jalannya normal kembali, tidak kesakitan. Tapi saya pribadi tidak berani ya karena saya saya tidak bedah tulang saya tidak tertarik untuk bedah tulang. Saya bedah yang lain. Jadi kalau bedah-bedah tisu surgery ya tidak tertarik. Jadi waktu itu walaupun sudah diajarkan, tapi tetap tidak berani mempraktekkannya. Kalau kalian tertarik bedah, kalian bisa mengikuti workshop bedah pada hewan. Ingat ya, Allah bisa karena biasa. Kalau kalian sudah biasa melakukannya, kalian pasti bisa. Nah, ini yang penjelasan saya yang terakhir itu. Pernah melihat anjing kondisinya seperti ini? Ketika pembentukan tulang waktu kecil tidak bagus. Itu bisa karena nutrisi, bisa juga karena sakit. Apabila dia mengalami radang. Kata radang dalam istilah kedokteran apa ya? Di belakangnya selalu ada kata itu. Kalau di virologi misalnya, tempat kesukaan. Rahitis itu artinya radangnya. Jadi kalau rahitis artinya radang sendi. Istilahnya disebut apa? Radang pada tulang disebut apa? Kalau radang pada hati disebut apa? Tinggal ditambahkan tis di belakangnya ya. Kalau tempat kesukaan misalnya, istilahnya apa? Kalau ada istilah ini pernah dengar nggak? Fisioterapik, neurotropik, itu pernah? Pernah dengar istilah ada fisioterapik, neurotropik? Pernah? Fisioterapik, visceral. Itu artinya organ pencernaan. Neurotropik, neuro, saraf. Jadi tempat kesukaannya adalah saluran pencernaan, saraf. Misalnya kalau virus yang neurotropik apa? Tahu Newcastle disease? Apakah Newcastle disease itu neurotropik, menyerang saraf? Rabies. Rabies, ya. Diingat ya istilah-istilah itu, jangan sampai tidak tahu. Kalau osteitis, Radang tulang. Nah, terus apa lagi? Tolong diingat istilah-istilah itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, apakah kalian tertarik untuk membaca bukunya Bapak Setio Widodo itu yang saya share tadi? Share gambar sampulnya maksudnya. Yang dari Pak Batan, ya saya akan share itu untuk praktikumnya. Yang diagnostik hewan kecil. Diagnostik klinik hewan kecil. Kalau kalian dapat bukunya itu lebih baik. Kalau tidak boleh scan punya saya nanti saat praktikum ya. Ada pertanyaan? Tidak.
Kalau tidak ada pertanyaan, Mungkin untuk pertanyaan apa? PowerPoint-nya bisa mungkin untuk PowerPoint-nya bisa untuk di-upload di OAS gitu untuk nanti. Oh itu enggak perlu. Kalian ini baca istilah-istilah. Nanti istilah-istilahnya juga akan di-share di lembaran praktikum. Kan setiap materi lembaran praktikumnya itu ada kan? Nah, itu nanti ada khusus untuk sistem muskuloskeletal beserta istilah-istilahnya. Gitu. Nggih. Dan nanti saya akan membagi link tentang pemeriksaan sistem muskuloskeletal dari link web di luar ya. Kalian baca-baca aja. Biasakan juga membaca paper atau jurnal-jurnal berbahasa Inggris karena karena ilmu kedokteran hewan itu referensinya masih pakai yang di luar. Ya, update lah istilah-istilah itu, update ilmu pengetahuan itu biasakan baca yang banyak ya. Kalau yang berniat menjadi praktisi, kalau yang jadi ilmuwan lain lagi bacaannya jurnalnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya sampai di sini. Kalian silakan istirahat. Jangan lupa absen di OASE. Kalau ada pertanyaan, simpen dulu nanti ditanyakan saat praktikum aja ya. Baik, Dok. Selamat istirahat. Terima kasih, Dok.